Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel kita Ayi Ahmad. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, makasih. Penyebab berkas CPNS tidak memenuhi syarat. Ada yang salah isi DRH? Atau salah upload dokumen? Apakah bisa menyebabkan berkas tidak memenuhi syarat dan membatalkan jadi CPNS? Hal-hal apa saja sih yang bisa membuat berkas kita itu tidak memenuhi syarat atau TMS? Yang pertama, batas usia. Jadi pada saat teman-teman mendaftar, itu tim BKN akan memverifikasi lagi batas usia teman-teman apakah kurang dari batas minimal atau bahkan lebih dari batas maksimal yang sudah ditentukan oleh BKN, yaitu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Jadi jangan salah ya teman-teman, di sini BKN memverifikasi batas usia atau data kita itu berdasarkan ijazah, bukan KTP. Jadi walaupun di KTP usianya masih kurang sebulan atau 2 bulan, belum sampai 35 tahun, tapi kalau di ijazahnya udah lewat, ya udah, berkas kita tidak akan memenuhi syarat. Yang kedua, pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Jadi misalnya kalian udah buat SKCK palsu, ini akan terdeteksi teman-teman. Jadi hati-hati ya. Yang ketiga, pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS atau anggota TNI atau Polri, dan juga pegawai swasta dan BUMN atau BUMD teman-teman. Jadi istilahnya kalau kalian mendaftar sebagai CPNS itu, track record kalian itu bagus dari istilah diberhentikan secara tidak hormat teman-teman. Yang keempat, menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi kalau kalian terdeteksi ternyata menjadi anggota partai politik, maka berkas kalian itu juga tidak akan memenuhi syarat, kecuali kalian ada surat pemberitahuan bahwa kalian itu sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak sebelum kalian melamar CPNS. Yang kelima, tidak mengumpulkan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi usahain kalian ngumpul berkasnya itu sebelum batas waktunya habis ya teman-teman. Selain memaparkan hal-hal apa saja yang bisa membuat berkas tidak memenuhi syarat, BKN juga menjawab beberapa pertanyaan dari netizen tentang hal-hal yang dikhawatirkan itu juga bisa membuat berkas tidak memenuhi syarat. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah salah mengisi DRH dapat menyebabkan TMS? Jawabannya tidak ya teman-teman. Alhamdulillah, sebelum berkas kita itu sampai ke pusat, jadi itu akan difilter dulu teman-teman, akan divalidasi dulu oleh instansi kepegawaian di tempat kita masing-masing. Kalau di tempat aku tuh biasanya di BKPSDM ya teman-teman. Jadi sebelum dikirim itu dilihat dulu kalau misalnya ada data-data atau dokumen yang tidak sesuai dengan yang udah kita upload pada saat administrasi. Kalaupun seandainya ada yang kayak gitu, pasti ada aja. Itu biasanya akan dihubungi via WA atau telepon. Akan dihubungi oleh pihak BKPSDM-nya, pihak kepegawaiannya. Kalau misalnya ini mesti diubah atau dikirim lagi dokumen yang benar kayak gitu teman-teman. Makanya nomor handphone yang tertera di berkas kita itu mesti aktif ya teman-teman. Selanjutnya, apakah akreditasi yang diupload itu akreditasi prodi atau jurusan? Oke, jadi di sini BKN menjawab bisa semuanya. Jadi bisa akreditasi prodi atau akreditasi jurusan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau kalian ikut jalur cum laude. Jadi kalau misalnya kita jalur cum laude itu harus diupload semuanya, jurusan, kemudian prodi, terus universitas juga, semuanya mesti akreditasi A. Selanjutnya, apakah bukti riwayat kerja dapat menambah golongan dan gaji? Oke, jadi di sini BKN menjawab bahwa bukti riwayat kerja itu tidak akan mempengaruhi golongan berapa pada saat penetapan NIP. Tapi ini bisa menambah masa kerja kalian dan bisa mempercepat kenaikan gaji berkala. Oke, lanjut. Bagaimana jika alamat di KTP tidak terdapat nama jalan?
Kan di daerah itu ada kolom isian nama jalan. Tapi kalau misalnya di KTP kalian itu nggak ada nama jalan, BKN menjelaskan bahwa itu nggak apa-apa. Isi aja nggak apa-apa, misalnya nama Jalan Mawar atau nama Jalan Jenderal Sudirman kayak gitu. Misalnya di KTP kalian cuma tertulis nama desanya aja, ya nggak apa-apa. Pokoknya kalian tulis saja, karena itu tidak akan mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu nama kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota kayak gitu. Jadi untuk kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota itu nggak boleh beda sama yang ada di KTP. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.